Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita menyatakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kuliah kembali ya, mata kuliah aljabar linear elementer. Sebelum kita mulai kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu ruang vektor ya, ruang vektor Rn dan ruang vektor umum ya kemarin ya. Mungkin saya share punya Pak Arif ya. Sudah muncul ya ini ya. Sudah, Pak. Ya, jadi ini saya ulangi kembali ya. Saya ulangi kembali. Jadi awalnya kita belajar apa itu ruang vektor R2 dan R3 ya. Kenapa dipilih R2 dan R3? Karena R2 dan R3 ini memiliki memiliki representasi geometris ya. Ini maksudnya bisa digambar lah gitu ya makanya. R2 itu adalah datar ya, X dan Y. Nah, kalau R3 ini ruang ya. Ruang yaitu misalnya menggunakan X, Y, dan Z ya. Dan nanti ini akan cukup banyak dibahas di mata kuliah geometri nanti ya. Geometri, nanti ada geometri bidang dan ada geometri ruang ya. Geometri bidang itu R2, geometri bidang itu R2, geometri ruang itu R3 ya. Nanti ada mata kuliahnya tersendiri. Dan di sini hanya kita bahas tentang vektor-vektornya ya. Maksudnya operasi-operasi vektornya saja. Seperti penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Ini ini ya, kemarin sudah kita bahas ini R2, kemudian di R3 ini ya ini vektor ya. Ada yang menuliskan dalam bentuk baris, ada yang menggunakan kolom. Gitu ya. Kita menggunakan baris yang sering digunakan di orang matematika, sering menggunakan vektor baris. Selain lebih irit juga kan. Lebih irit kertas ya kalau nulis ya. Penjumlahan vektor, pengurangan vektor, norm ya. Sudah kita bahas. Ini juga ya kemarin ya, perkalian dua vektor dan menghasilkan nanti ada konsep sudut juga ya, sudah kita bahas. Setelah itu ruang vektor Rn Euclid ya, Rn, yaitu tidak hanya R2 dan R3 tapi juga sampai Rn ya. Ada pasangan perurutan sebanyak n ya, panjangnya n. Oke, seperti ini. Dengan operasi penjumlahan vektornya juga merupakan perumuman dari R2 dan R3, jadi sama saja. Dan kalian sekalian juga sama saja. Nah, yang menarik bahwa ternyata kemarin kita tunjukkan bahwa Rn itu ya, itu memenuhi 10 sifat ini ya. 10 sifat ini dan sudah kita tunjukkan juga kemarin ya. 10 sifat ini ya tertutup ya, ada walaupun urutannya berbeda ya kemarin ya, tapi sebenarnya sama ya. Tertutup, ini komutatif, asosiatif, ada vektor 0 sebagai elemen identitas, inverse ya, inverse penjumlahan setiap vektor. Perkalian skalar tertutup, ini asosiatif perkalian skalar dan perkalian perkalian antar skalar dan perkalian skalar, distributif kiri, distributif kanan, dan satu skalar ya, skalar satu sebagai elemen identitas perkalian skalar. Tentu juga saya mendefinisikan dot product kemarin ya. Dot product ini juga sudah ya kemarin ya. Ini sama panjang ya, panjang vektor juga sudah. Ini walaupun ada perbedaan simbol ya. Kalau saya kemarin menggunakan garis 2 ini ya. Garis 2 apa?
double garis kiri kanan. Tapi itu sama saja ya, hanya perbedaan sedikit. Oke. Dan ini sifat-sifatnya yang kemarin saya suruh sebagai latihan kan ini. Ini sudah. Ini juga sudah. Oke. Nah, selanjutnya saya mau masuk ke sebenarnya masuk ke super ruang dulu ya. Lebih enaknya sih super ruang dulu sebenarnya. Tapi di sini nggak ada ya. Oke, saya lihat. Saya tambahkan ya berarti ya. Oke, sudah muncul ya. Sudah muncul belum papan tulisnya? Sudah, Pak. Ya. Pak. Oke, saya mau bahas yang namanya super ruang ya. Itu tidak ada di diktatnya Pak Aris ternyata. Super ruang atau ruang bagian ya. Ini berkaitan dengan solusi persamaan ya. Khususnya SPL sama linear homogen. Oke, kita tahu kemarin Rn ya. Sekarang kita bicara Rn. Ini adalah X1, X2, Xn. Mana masing-masing entry-nya itu adalah anggota R. Dan ini memenuhi memenuhi 1, 2, terus sampai 10 ya kemarin ya. Sudah kita tunjukkan memenuhi sifat-sifat yang tadi. Oke, sekarang kita lihat SPL ya, SPL homogen terutama. Ya, SPL homogen. Oke, misalkan gini ya. Misalkan saya punya ini. Misalkan X plus Y sama dengan 0. Oke. Ini SPL-nya. Oke, berapa solusinya? Kalau seperti ini. Atau X1, S2. Bisa aja lah. Karena nanti kita bisa menuliskan R2 itu kan menggunakan ini ya. X, Y, di mana X, Y anggota dari R. Oke, sama aja ini. Oke, bagaimana kalau ini? Solusinya nanti solusinya. Solusinya X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau SPL homogen seperti ini. Contoh ini ya. Gimana? Kita pakai parameter nanti ini kan. Pakai parameter. Kalau X-nya T, nanti Y-nya adalah negatif T ini kan. Ya. Berarti nanti himpunan semua solusi adalah ini ya. Himpunan adalah berarti T negatif T di mana T anggota R. Ini ya. Oke. Kita lihat bahwa apa itu? Kita lihat bahwa ini itu adalah himpunan bagian dari R2. Gitu ya. Kita lihat bahwa himpunan semua solusinya adalah himpunan bagian dari R2. Oke. Udah? Ada pertanyaan?
Ini kok ditulis gini ya berarti ya kalau pakai matriks. Apa berarti? XY sama dengan matriks 0. Berarti gimana itu? Ini satu-satu ini ya. Oke. Oke, saya namakan S nih ya. S, himpunan S ya, solusi. Oke, sekarang kita bandingkan dengan yang tadi. Kalau kita memiliki dua buah solusi, misalkan U dan V adalah solusi dari SPLH tadi. Ya, SPL homogen star nih ya, kan star. Oke, apakah U plus V juga solusi? Pertanyaan saya. Kalau U dan V adalah solusinya, apakah U plus V juga solusi? Ayo. Gimana? Berarti U dan V anggota dari S ya. Himpunan semua solusinya. Bagaimana? Berarti U berbentuk misalkan T sama T. V misalkan T yang satu misalkan S tadi pakai ya. Oke, misalkan K nih. K sama min K. Ya, di mana T dan K anggota dari R. Ya. Ini semua solusi ya. T min T, min T dan K, min K adalah solusinya. Apakah U plus V juga solusi? Ya, artinya apakah U plus V anggota dari S? Kita lihat U plus V adalah T min T tambah K min K. Sama dengan apa ini? T plus K sama min T dikurangi min K ini kan? Sama dengan T plus K sama min T plus K. Oke, kita lihat bahwa ini adalah anggota dari S. Bisa kita cek juga. Karena ini solusi, artinya apa artinya? T plus min T. Berarti ini 0. Ya kan jelas ya. K plus min K ini jelas juga 0. Maka nanti T plus K plus T plus K ya. Ini kan sama dengan T plus K min T plus K sama dengan 0 ya. Berarti dia juga solusi ya. Oke, jadi apa? U plus V juga anggota dari S. U plus V juga solusi ya. Oke. U plus V juga solusi. Berarti dia bersifat tertutup, gitu kan? Tertutup. Berada penjumlahan vektor. Kemudian yang kedua, kalau U, V, W anggota dari S, terlihat S itu kan subset dari Rn. Berarti jelas bahwa bersifat asosiatif kan? V plus W sama dengan U plus V plus W. Jelas. Yang ketiga, 0. Apakah 0 anggota S? Kita lihat. Kalau kita mengambil T-nya adalah 0, maka min T berarti apa ini? 0, 0 kan berarti ya anggota S ya. Berarti dia memuat vektor 0. Yang keempat, bagaimana inversnya? Kalau saya punya U adalah T, min T, maka nanti min U adalah min T, min T
sama dengan min T, min T kan gitu ya. Nah, oke. Min T, T. Oke, ini jelas anggota dari S juga ya. Kenapa? Sebab min T plus T sama dengan 0. Oke, solusi ya. Oke. Yang kelima, karena UV anggota dari S, maka jelas ya, S subset dari Rn, maka, sorry, R2 ya berarti ya ini ya. Berarti ini R2 maksudnya. Nah, maksud saya ini R2. U plus V sama dengan V plus U. Yang keenam, kalau saya punya K anggota R, dan saya punya U solusi ya, U solusi, apakah K kali U juga solusi? Kalau ini, kalau U adalah solusinya, apakah K dikalikan U juga solusi? Oke, kita lihat di sini. K dikalikan U adalah K dikalikan T, min T. Ini KT dikalikan K min T. Sama dengan KT min KT. Oke, anggota dari S juga. Solusi juga ya. Oke, berarti kalau U adalah solusi dari SPL tadi, maka K dikalikan U juga solusi. Yang ke-7, kalau saya punya K anggota R, UV anggota dari S, karena S subset dari R2, maka KU plus V sama dengan KU plus KV, tidak masalah. Minus 9 ya. Kalau saya punya K dan L anggota R, saya punya U anggota dari S, di K plus LU, ini adalah KU plus LU, dan KL dikalikan U sama dengan KLU. Oke, nggak ada masalah ya, karena ini S subset dari R2. Yang ke-10, kalau saya punya U anggota S, maka nanti 1 kalikan U, ya, U-nya adalah T, min T, maka ini 1 kalikan T, min T, ini adalah T, min T, anggota dari S. Oke, kita lihat bahwa himpunan semua solusi dari SPL tadi juga memenuhi aksioma-aksioma dari ruang vektor. Ya. Jadi kita memiliki ruang vektor dalam ruang vektor, gitu kan? Ya, R2, di sini ada S ya. Ini ruang vektor, S juga ruang vektor, gitu kan? Ruang vektor terhadap operasi yang sama. Ya. Operasi yang sama. Oke, penjumlahan vektornya sama, perkalian vektornya sama. Ya. S himpunan bagian dari R2. Oleh karena itu, nanti dikatakan ya, nanti dikatakan sub ruang atau ruang bagian. Ya. Oke, diberikan S ya, himpunan bagian kosong ya dari Rn. S-nya bukan himpunan kosong. Nanti S nanti disebut atau dikatakan
subruang ya, atau ruang bagian dari Rn jika S ini juga merupakan ruang vektor ya, ruang vektor memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Itu ya. Nah, kan tapi bisa dilihat tadi kan tidak semuanya harus dipenuhi karena ada beberapa sifat yang itu sudah dimiliki karena dia adalah himpunan bagian dari ruang vektor. Sehingga nanti cukup ditunjukkan 2 sifat saja ya untuk teorema. Nanti buktinya bisa kalian baca di buku atau di kuliah aljabar linear nanti ya di semester 4 ya. 3 atau 4 ya lupa. Oke. Berikan S himpunan bagian dari Rn. S tidak kosong. Maka nanti S ini adalah subruang dari Rn jika memenuhi yang pertama untuk setiap U dan V anggota S, nanti U plus V anggota S, dan yang kedua untuk setiap K anggota R, untuk setiap U anggota S, nanti K dikalikan U juga di dalam S. Oke, gitu ya. Ini adalah teorema yang bisa digunakan untuk menunjukkan suatu himpunan bagian tak kosong dari Rn itu adalah subruangnya. Oke, seperti itu ya. Oke, dengan cara seperti ini, nanti dengan teorema ini, saya bisa tunjukkan bahwa himpunan semua SPLH itu merupakan subruang dari Rn. Gitu ya. Oke, ini teoremanya. Berikan SPL homogen. Ya, A11X1, A12X2, A21X1, A22X2, sampai A2NXN sama dengan 0, sampai AM1X1, AM2X2, AMNXN sama dengan 0. Ya. Ini bisa kita tulis sebagai matriks bisa ya ini ya. A11, A12, A21, A22, AM1, AM2, AMN ya. Dikalikan X1, X2, XN sama dengan 00. Berarti apa nanti S nanti? Nanti himpunan semua solusi SPLH ini ya. Ini ya S nih ya. Ini X1, X2, XN di mana ini saya namakan A ini ya. Ini saya namakan matriks A ya. Berarti ini matriknya nanti ini AX sama dengan 0 nih ya nanti ya. Di mana ya. 11, A12, A1N, AM1, AM2, AMN, X1, X2, XN sama dengan 0 itu aja lah.
Nah, ini ya, adalah himpunan semua solusinya. Dan ini dia jelas ya. Jelas bahwa S itu subset dari Rn ya. Jelas subset dari Rn. Ya, ini anggota dari Rn. Dan jelas apa lagi? Kita lihat di sini 000 pasti anggota dari S ya, karena pasti memenuhi ya. Kenapa? Sebab matrik ini saya tulis AIJ aja ya, biar gampang ya. Sebab AIJ M kali N ini ya. Ini adalah AIJ M kali N dikalikan 000 pasti hasilnya juga 000. Oke, pasti dia anggota S ya. Sehingga apa? S bukan himpunan kosong. Oke. Selanjutnya menggunakan teorema yang tadi, ya ini ya, 1 dan 2 ini sama ini. Diambil sebarang U dan V anggota S. Artinya U dan V adalah solusi ya. Dua solusi dari SPL homogen tadi. Maka apa? Memenuhi ini ya, dan K anggota R. Oke. Akan ditunjukkan bahwa U plus V anggota S dan K dikalikan U juga anggota S. Itu ya. Ini ganti A aja ini ya. Yang ini ganti matrik A aja. Matrik A. Nah, ini ya A. Oke, apa artinya U dan V anggota dari S? Oke, misalkan U-nya adalah X1, X2, Xn, V-nya misalkan Y1, Y2 sampai Yn dan memenuhi ini ya, matrik A tadi dikalikan X1, X2 sampai Xn sama dengan matrik 0 dan A dikalikan Y1, Y2 sampai Yn sama dengan 0. Oke, berarti gitu ya. U dan V anggota S berarti memenuhi itu. Oke, sekarang kita lihat U plus V apakah anggota S? Ini pertanyaannya ini. Bagaimana? Oke, kita lihat sekarang. Oke, sekarang kita lihat U plus V itu apa? U plus V adalah X1 plus Y1, X2 plus Y2, Xn plus Yn. Kita lihat sekarang. A dikalikan X1 plus Y1, X2 plus Y2, Xn plus Yn. Ini sama dengan apa ini? A dikalikan X1, X2, Xn tambah Y1, Y2, Yn. Sama dengan A dikalikan X1, X2 sampai Xn ya, berlaku sifat distributif. Tambah A, Y1, Y2 sampai Yn. Kita lihat
A kali X1 sampai Sn sama dengan 0. Titik 0. Tambah ini. A kalikan 1, 2 ini juga 0. Oke, berarti ini sama dengan 0, 0, 0. Oke, diperoleh bahwa U plus V juga solusi. Itu ya. Yang kedua sekarang. Kalau saya punya K anggota R dan U, ini X1, X2, Xn anggota S. Ini ya, ya. Maka nanti KU berarti KX1, KY1 sampai kok Y1. KX2 sampai KXN. Oke, kita lihat A dikalikan KX1, KX2, KXN. Karena ini skalar ya, makanya nanti bisa keluar nih. Ini K dikalikan K, X1, X2, XN. Oke, karena K itu skalar, maka nanti bisa keluar di sini. K, nah ini A, kalikan X1, X2, XN. K dikalikan matrik 0. Ya. Sama dengan 0. Oke, oleh bahwa K dikalikan U anggota S. Oke, jadi kesimpulannya apa ini? Dari sini. Ya, dari sini dan sini. Jadi S ini adalah sub ruang dari Rn. Ya, jadi himpunan semua solusi SPLH nih ya. Ini adalah sub ruang ya. Jadi S ya, himpunan semua solusi SPLH adalah sub ruang ya. Oke. Tak tulis di sini. Ini adalah sub ruang dari Rn. Oke. Jadi himpunan semua solusi dari SPL homogen adalah sub ruang dari Rn. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan yang berkaitan dengan sub ruang? Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke konsep basisnya.
Oke, selesai basis. Di sini kita lihat. Kalau kita memiliki X, Y, ya, anggota dari R2. Oke, ini bisa, kalau kita bentuk ini ya, kalau kita lihat gambar gini. Oh, ginilah. Dua, tiga. Kan kita punya vektor kayak gini ya. U. Oke, U itu adalah 32. Kalau dilihat dari apa? Dilihat dari diagram ini, Kartesius ini, maka caranya gini ya. Kesininya berapa nih? 1, 2, 3 gitu kan. 1, 2, 3. Berapa ini segini tuh? Ini berapa ini segini tuh? 0,1 ya dia. 1,0 lah dia kan. Ya enggak? Oke, ke sini itu 3,0. Ke sini 0,2. Kalau kita rinci lagi, ini adalah 3 kali 0 plus 2 kali 0,1. Ini ya. 1, 2 ya. Oke, bentar. Oke. Demikian juga ini ya. Secara umum ya, kalau saya punya memiliki XY anggota R2, nanti XY ini bisa kita tulis sebagai X0 plus 0Y atau X10 plus Y01. Oke. Ya, sembarang nih ya. Ini untuk sembarang. Untuk sembarang XY anggota R2. Ternyata bisa dibentuk ke seperti itu. Demikian juga ini ya. X. Oke, XYZ. Enggak muat nanti. Oke, kemudian kita lihat. Kalau kita memiliki dua, ini ya. Ini kan 3, 1, 0 plus 2, 0, 1. Kalau ini saya ganti sembarang, misalkan ini saya ganti K1, ini K2, maka nanti pastilah apa nanti? Pastilah K1 itu adalah 3 dan K2 adalah 2. Tunggal artinya ya. Artinya tunggal. Jadi kalau XY itu adalah ini K1, 10 plus K2, 01, dan dia juga L1, 10, dan L2, 01, maka nanti pastilah K1 sama dengan L1 dan K2 sama dengan L2. Oke. Nah, nanti bentuk seperti ini nanti dinamakan dengan kombinasi linear. Ya. Diberikan U anggota Rn. Nanti U ini dikatakan
sebagai kombinasi linear dari V1, V2 sampai misalkan sampai VR ya, anggota Rn. Ini jika ada K1, K2 sampai KR anggota R, sehingga U sama dengan K1 V1 plus K2 V2 plus KR VR. Ya. Contoh U ya 3,2 ini adalah kombinasi linear dari 10 dan 01. Sebab ya 3,2 adalah 3 kali 10 plus 2 01. Ya. 32 ini juga kombinasi linear dari misalkan 30 dan 02. Kenapa? Sebab 32 adalah 1 kali 30 plus 2 kali plus 1 kali 02. Ini juga kombinasi linear dari 10 dan 02 ini ya. Kenapa? Sebab 32 adalah 3 kali 10 plus 1 kali 02. Itu ya. Ini kombinasi linear seperti ini ya, kombinasi linear. Nah, pertanyaan saya sekarang. 32 kalau saya gantiin jadi 11 plus titik 10. Kira-kira apa sini? Bisa nggak dibentuk kombinasi linear? 3,2 titik kali 1,1 plus titik kali 1,0. Berapa? Berapa? Apa sini? Ini 2. Ya, 2 sini. 5. Berapa? 5, Pak. Ya, boleh nggak kalau 5? 1 dong. 1 ya? Oh Bisa iya, nggak? iya, 1. Ini kan Iya. 22 tambah 10. Oke. Nanti kombinasi linear juga ya. Berarti kombinasi linear. Itu ya. Oke. Kalau X, Y sekarang. X, Y. Titik-titik 10 11 11 plus titik 10.
Ayo. Kalau gini kira apa? Kalau gini. Berapa sini? Yes. Ini Y, Terus X min Y boleh nggak, Pak? sini X min Y. Ya, boleh kok. Ya, X min Y. Ya, betul ya. Oke, berarti artinya apa ini? Artinya setiap XY anggota R2 adalah kombinasi linier ya. Linier dari 1, 1 dan 1, 0. Oke. Nah, nanti dikatakan jika setiap vektor di ruang vektor Rn adalah kombinasi linier dari V1, V2 sampai Vr, maka nanti dikatakan V di rentang nih. Ini di rentang atau span ya. Spanned by di rentang oleh V1, V2 sampai R gitu ya. Atau merentang ya, atau V1, V2R merentang V. V1, V2 sampai VR ini merentang V. Maka sebagai contoh tadi, yang utama tadi 1, 0 dan 0, 1 ini merentang R2. Gampang ya. Balik tadi 1, 1 dan 1, 0 ini juga merentang R2. Kalau ini, apakah 1, 2 dan 3, 4 merentang R2? Apakah 1, 2 dan 3, 4 merentang R2? Gimana? XY sama dengan titik-titik 1, 2 tambah titik-titik 3, 4. Anda harus mencari ini. Oke, berapa? Misalkan ya, kita misalkan di sini adalah
K. Ini L, gitu ya. Berarti sama dengan apa ini? K 2K plus 3L sama 4L. Sama dengan apa ini? K plus 3L dengan 2K plus 4L. Nah, Anda kan mendapatkan apa itu? Mendapatkan SPL tadi ya. K plus 3L sama dengan X. 2K plus 4L sama dengan Y. Itu ya. Ini X sama dengan K plus 3L, Y sama dengan 2K plus 4L. Oke, berapa K-nya? Boleh pakai UB, boleh. Gimana? Satu, 3, 2, 4. Ini X, ini Y. B1 kurangi 2, B2. B2 kurangi 2, B1. 1, 3, X. 2 kurangi 2, 0. 4 kurangi 6. Minus 2. Y dikurangi 2X. Terus min setengah B2 1, 3, X 0, 1. Berarti ini berapa ini? 2X min Y per 2. Ini ya. Atau berapa itu? X dikurangi setengah Y ya. X dikurangi setengah Y. B1 dikurangi 3B2. 1, 0. Apa itu? X dikurangi 3X min setengah Y. X dikurangi 3X tambah 3 per 2Y. Benar ya? Min 2X plus 3 per 2Y. 2X 0,1. Ini X min setengah Y. Oke, kamu ya. Semoga benar ya. Kalau ada yang keliru mau saya diberitahu. Oke. Dari sini kita dapatkan K-nya adalah min 2X plus 3 per 2Y. L-nya adalah X min setengah Y. Oke. Silakan dicek ya. Cek, dimasukkan di sini. K1 apa? 1, 2 ditambah L 3, 4 apakah sama dengan XY? Oke, kalau oke berarti nanti terbukti bahwa 1, 2 dan 3, 4 ini merentang R2. Ya, setiap vektor di X R2 adalah kombinasi linear dari 1, 2 dan 3, 4 ya. Setiap vektor di R2 merupakan kombinasi
linier dari 1, 2, dan 3, 4. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, sekarang di R3 ya. Coba di R3. Silakan ya. Tunjukkan bahwa R3 ya, bahwa 1, 1, 1, 1, 1, 0, dan 1, 0, 0 ini merentang R3. Oke, silakan untuk latihan ya. Nanti untuk sebarang X, Y, Z anggota R3, nanti X, Y, Z, nanti I apa, 1, 1, plus apa, sini 1, 1, 0, plus apa, 1, 0, 0. Itu ya. Dicari ini apa, ini apa, ini apa. Nanti ketemunya X, Y, Z. Oke, silakan untuk latihan. Kita istirahat dulu selama 10-15 menit. Itu ya. Oke. Benar, Pak. Kita mulai ya. Iya, Pak. Oke, sekarang ini udah ketemu belum ini yang ini? Berapa ini? Yang ini Z nih ya. Berapa? Yang ini Z, yang ini berapa yang ini? Berapa ini? Ini Z, ini berapa ini? Ayo. Oh, bingung. Kasih ini A, B, C. Berarti ini. Berarti A plus. Berarti A plus B plus C sama dengan X. Terus A plus B sama dengan Y. A sama dengan Z gitu. Ya enggak? Berarti A-nya Z. B-nya berapa? B-nya kan Y kurangi B itu berarti Z. Sorry, berarti Y kurangi Z ya. B berarti Y dikurangi Z. C-nya berapa C-nya? X min Y min Z. X dikurangi. C-nya kan berarti X dikurangi A dikurangi B ya. Apa? X dikurangi A dikurangi B. Berapa? A-nya Z, B-nya Y min Z. Berapa? Dikurangi Y min Z. X dikurangi Z dikurangi berapa? Dikurangi Y plus Z. Plus Ya Z. enggak? Apa ini berarti? X min Y. X min Y. Oke, hati merentang ya.
Berarti nilai ABT-nya ada semua. Oke, sekarang setelah kita bahas merentang, sekarang kita bahas namanya bebas linier. Oke, ini ya, contoh ini. Oke, tadi ini ya, kalau saya memiliki di R2, ini kan tadi ini ya. Ini kan X 10 plus Y 01, berarti merentang ya. Oke, artinya 10 dan 01 ini merentang R2. Dan nilainya tunggal nih ya. Nilainya tunggal. X-nya ya. Sekarang kalau saya ganti ini. 10 plus 01 plus 11. Apakah ini merentang? X-nya gini. Gimana kalau 3 vektor gini? Bisa ini? Ini X, ini Y, ini 0, ya nggak? Boleh tuh ini? Oke, maka ini juga merentang ya. Ini juga merentang R2. Contoh, 1, 2. Apa ini? Misalkan ini 1 tambah 2 tambah 0, 1, 1. Boleh ya? Boleh? Oke. Di lain pihak, saya bisa menuliskannya dengan 0 plus 1 plus 1. Oke, boleh ini ya? Oke. Keliru. Ini 01. Salah tulis. Oke, ini 01. Oke, ini boleh tak ini? Boleh ya? Sedangkan kalau yang ini, kalau pakai yang utama, ini 1, 0, plus 2, 0, 1. Hanya ini aja kan? Nggak ada yang lain toh? Coba kayak yang ini. Ini sama-sama kombinasinya tapi berbeda ini. Ini 0, ini 1, ini 1, ini 0. Ini 2, ini 1, ini 1, ini 0 kan? Berbeda ya, ada yang berbeda. Nah, kita ingin dia selalu tunggal. Ya, seperti ini bentuknya. Oke, nah karena itu, kita lihat ini selisihnya tidak 0 nih ya. Ini berbeda. Berbeda itu apa artinya? Berbeda itu artinya kalau dikurangan dia tidak 0. Kita inginnya kalau dia sama, pasti ya, kalau sama kan dikurangkan kan berarti 0 ya. Oke, maka nanti kita butuh sifat yang namanya bebas linier untuk menjamin ketunggalannya, ketunggalan dari kombinasi linearnya. Definisi vektor-vektor V1, V2, VR, anggota Rn. Ini disebut atau dikatakan bebas linier. Ini jika K1 V1 plus K2 V2 plus KN VR, KR VR ya, sama dengan vektor 0, maka semuanya harus sama dengan 0 ya. Skalarnya harus sama dengan 0. Contoh 10 dan 01 ini bebas linier.
di R2 ya. Apa sebab? Kalau kita memiliki ini K1, 10 plus K2 01 sama dengan 00, maka apa ini akibatnya? Maka K1, K2 ini adalah 00, sehingga K1 sama dengan 0 dan K2 sama dengan 0. Ya, ini contoh ya. Contoh yang bebas linear. Demikian juga yang ini. Coba yang ini ya. 1, 0, 0, 1, dan 1, 1. Ini jelas tidak bebas linear. Ini tidak bebas linear. Di R2 ya. Sebab apa? Kita bisa menentukan tidak 0, tapi hasilnya 0 nanti. Coba. 0 plus 01 plus 1, tapi hasilnya nanti 00. Tapi di sininya ada yang tidak 0. Ayo kira-kira apa? Bisa mencari? Gampang ya. Ini 1, ini 1, ini negatif 1 ya. Oke. Ini tidak 0 ini, tidak 0. Apa yang tadi? 1, 1, 1, 1, 1, 0, dan 1, 0, 0. Apakah ini bebas linear? Di R3? Ya atau tidak? Hmm? Kalau kita misalkan ini adalah K1, 1, 1, 1, plus K2, 1, 1, 0, plus K3, 1, 0, 0, sama dengan vektor 0, maka apa nanti? Artinya apa ini? K1 plus K2 plus K3 sama dengan 0, kemudian K1 plus K2 sama dengan 0, K1 sama dengan 0. Ya enggak? Dari sini kita dapatkan K1-nya 0, K2 minus K1, ya 0 juga. K3 min K1 min K2, ya 0 juga semuanya. Oke, akibatnya apa? Bebas linear. Itu ya, bebas linear. Ada pertanyaan tentang bebas linear? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya mau masuk ke yang definisi basisnya. Itu basis. Definisi.
berikan B, ya V1, V2, Vn, Vr, non bagian dari Rn. Nanti B, ini sebut basis untuk Rn jika memenuhi yang pertama B ini merentang Rn, yang kedua B bebas linier. Artinya apa ini? Artinya untuk setiap U anggota Rn terdapat K1, K2, sampai KR anggota dari R, demikian hingga U sama dengan K1 V1, K2 V2 plus KR VR. Bebas linier artinya untuk setiap K1, K2, KR anggota dari R, jika K1 V1 plus K2 V2 plus KR VR sama dengan vektor 0, maka K1 sama dengan K2 sama dengan KR sama dengan 0 semua. Ya. Nih, jadi merentang ya, semuanya adalah kombinasi linier dari V1, V2 sampai VR dan bebas linier. Jadi kalau dua ini dipenuhi, maka dia disebut dengan basis. Ada pertanyaan? Contoh nih ya. 1, 0, 0, 1. Ini adalah basis untuk R2 ya. Tadi sudah jelaskan ya. Apalagi ini ya. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini juga basis untuk R3. Kenapa ini? Sebab yang pertama, untuk sebarang X, Y, Z anggota R3, angka apa nanti? X, Y, Z sama dengan X 100 plus Y 010 plus Z 001 ya. Ini sebagai K1, ini sebagai K2, ini sebagai K3. Artinya dia merentang R3. Yang kedua, bebas linier. Kenapa? Sebab K1 00 plus K2 010 plus K3 001 misalkan sama dengan 000, maka diperoleh apa ini? K1, K2, K3 sama dengan 000 berakibat K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Ini bebas linier. Oke. Ya.
Yang ketiga tadi 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 ini bukan basis ya. Bukan basis untuk R3, R2. Dia ini ya, ini dia merentang oke. Merentang R2 tetapi tidak bebas linier. Ya, merentang tapi tidak bebas linier. Jadi dia bukan basis. Coba yang ini coba sekarang. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Oke. Ini jelas bukan basis juga ya. Kita lihat ini. Kalau saya memiliki 1, 2, 3 anggota R3 ini ya. Ini ada apa ini? Kalau sana ini K1, 1, 0, 0 tambah K2, 0, 1, 0. Artinya ini K1, K2, 0. Oke. Ini kan tidak akan sama dengan ini ya. Untuk setiap K1 dan K2 anggota R ya. Ini kan 3 kan tidak sama dengan 0 kan sini ya. Sehingga apa ini? Dia tidak merentang R3. Tapi dia bebas linier ya. Tidak merentang tapi bebas linier. Ini K1, K2, 0, 0, 0, 0. Berakibat K1-nya 0, K2 0. Jadi artinya ini bebas linier. Bebas linier tapi tidak merentang. Berarti dia bukan basis ya ini ya. Bukan basis. Bukan basis. Loh. Kok jadi ini? Bukan basis untuk R3. Ini ya. Ini contoh bukan basis untuk R3. Yang tadi basis ini ya. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Oke, ini basis tadi ya. Ini basis untuk R3. Sebab dia apa? Merentang R3 dan juga bebas linier. Ini ya, bebas linier. Oke, ada pertanyaan? Nah, akan menjadi menarik apabila ini ya. Jumlah vektornya sama dengan jumlah n ya. Oh iya. Saya punya teorema ini ya. Sorry, definisi dulu ya. Kita berikan definisi tentang dimensi. Banyaknya vektor pada
basis untuk ruang vektor ini disebut dengan dimensi. Ruang vektor misalkan V ini ya, disebut dengan dimensi. Dinotasikan dengan dim V. Ya. Maka contohnya nanti dimensi dari R2 itu adalah 2. Kenapa? Karena ini contohnya tadi, ini ya. Nah, ini ada 2 ya. Ada 2 vektor ya. Basis dari R2 ada 2. Ada 2 vektor sehingga dimensinya 2. Kalau R3 ada 3 nih. 1, 2, 3. Oke, ini juga 3 tadi. 1, 2, 3. Dimensi dari R3 ini juga ini 3. Dan secara umum nanti dimensi dari Rn adalah N. Kenapa? Sebab kita bisa menunjukkan basisnya. Yaitu ini adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, sampai 0, 0, 1 nih. Ini adalah basis untuk Rn. Nanti ini disebut dengan basis baku atau basis standar. Dan yang menarik ini, kalau disusun dalam bentuk matriks, nanti berbentuk ini ya, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oke, N kali N. Ini adalah matriks identitas. Dan nanti, kalau kita memiliki B, ini adalah V1, V2, VR. Ini basis untuk Rn, berarti nanti R sama dengan N nanti ya. Nanti banyaknya vektornya adalah N. Oke, dan kalau kita misalkan V1 ini adalah A1, A11, A12, A1N, V2 ini adalah A21, A22, A2N, ini Vn ini adalah AN1, AN2, ANN. Maka di sini nanti kita bentuk matriks A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AN1, AN2, ANN. Saya namakan matriks A. Oke, karena dia sudah N, maka nanti kita cukup ditunjukkan di basis linear ya. Bagaimana? Jadi kalau K1, V1 plus K2, V2 Kn, Vn sama dengan vektor 0, artinya ini berarti ini A dikalikan ya. A11, A12, A1N plus A2, A21, A22, A2N plus Kn, AN1, AN2, ANN sama dengan 0, 0, 0.
K1 A11 plus K2 A21 Kn AN1 sama dengan 0, K1 A12 plus K2 A22 Kn AN2 sama dengan 0, ini sampai K1 A1N K2 A2N sampai Kn ANN sama dengan 0. Jadinya apa nanti itu? K1, K2 sampai Kn sama dengan 000. Berarti apa itu? A11, A21, AN1, A12, A22, A22, AN2, A1N, A2N, ANN. Berarti ini adalah A transpose ya. A transpose. Oke, biar dia solusinya tunggal maka nanti agar solusinya tunggal ya. K1, K2 sampai Kn sama dengan 0. Maka apa? Haruslah apa berarti? A transpose ini invertible. Ya, invertible. Akibatnya apa? Berarti A juga harus invertible. Haruslah apa? Determinan A haruslah tidak sama dengan 0. Oke, jadi apa nanti kesimpulannya? Jadi kalau saya punya B ini V1, V2, Vn ya, anggota Rn. Ini B ini adalah basis. Ini jika dannya jika determinan dari matrik ini V1, V2 sampai Vn ini tidak sama dengan 0. Itu ya caranya ya. Oke. Contoh yang tadi ini ya. Nah, ini bisa dilihat matriknya ya, determinan dari apa ini? 111, 110, 100. Berapa ini determinannya? Berapa determinannya? Apa determinannya? Negatif 1 ya? Iya, atau berapa? Berapa determinannya? Negatif 1, Pak. 1 ya, oke. Tidak 0 kan? Oke, berarti ini basis ya. Oke, berarti ini basis. Itu cara cepatnya ya. Cara cepatnya. Tapi apa? Khusus untuk jumlahnya sama dengan N-nya ya. Ini kan 3 vektor untuk R3 ya. Sama-sama 3. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Mohon itu
di presentasinya itu dikerjakan kuisnya ya. Dikerjakan kuisnya yang berkaitan dengan rentang dan bebas linier. Oke. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Besok kita masuk ke transformasi linier kita ya. Formasi linier yang di bagian ini ya. Nah, ini ya. Formasi linier. Oke, ini ya. Kita ingin melihat kaitan antara Rn dan Rm. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan dikerjakan kuisnya. Dan kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Terima kasih, Pak.